Baik Bapak Ibu yang kami hormati pendengar pecinta Radio Samhan, kaum muslimin wal muslimat. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabu Shaum yang pada kesempatan sore hari ini halaman yang akan kita kaji halaman yang ke 89. Halaman 89 baris yang ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Mahmud ibni Ghailan haddatsana Abu Dawud akhbarana Syu'bah an Yazid Arushkiyin Arushkin qala sami'tu Mu'addah qalat berkata siapa Mu'addah Kultu berkata aku li Aisyah pada Aisyah adakah ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu puasa salah sata ayamin 3 hari min kulli syahrin dari tiap-tiap bulan Qalat berkata Aisyah Naam iya. Kultu berkata aku min ayyihi dari mana hari karena ada siapa nabi yasumu puasa siapa nabi
Yasumu puasa siapa Nabi. Qalat berkata siapa Aisyah? Qalat berkata siapa Aisyah? Karena ada siapa Nabi layu bali, tidak peduli siapa Nabi, tidak peduli siapa Nabi, min ayyihi, dari mana hari, dari mana hari, soma puasa siapa Nabi, soma puasa siapa Nabi. Rawahu At-Tirmidzi Kitabu Shaum. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta radio Samhan, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saat ini Bapak Ibu panjenengan sedaya berada, hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in namanya Mu'addah. Mu'addah bertanya kepada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah istri Nabi tentunya. Pertanyaannya, wahai Ibu Aisyah, apakah Nabi itu menjalankan puasa sebulan 3 hari? Ibu Aisyah mengatakan, oh iya, Nabi menjalankan puasa sebulan 3 hari. Kemudian Mu'addah bertanya lagi. Mu'addah bertanya lagi. Bertanya aku, Mu'addah, nah, di antara hari-hari Nabi yang puasa itu hari apa saja? Jadi hari apa Nabi berpuasa sebulan 3 hari itu? Kemudian Aisyah berkata, Nabi tidak mempedulikan kapan harinya. Nah, itu Nabi nggak peduli. Yang penting di dalam sebulan 3 hari. Jadi tidak kemudian Nabi membatasi, oh ini hari, nah, seperti dalam hadis sebelumnya tadi. Kalau hadis sebelumnya itu kan Nabi hanya menyarankan kepada Abi Dzar, ya Abi Dzar, kalau kamu puasa sebulan 3 hari itu kamu jatuhkan saja pada tanggal 13, 14, 15. Maksudnya apa? Untuk memudahkan menandai, untuk memudahkan mengingat. Nah, karena kan pas lagi purnama itu, sehingga begitu, oh iya ini puasa ini. Namun Nabi sendiri dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini, Nabi tidak memperdulikan hari, maksudnya tidak terikat hari. Pokoknya sebulan minimal 3 hari, minimal 3 hari. Bahkan Nabi itu kan sering, Nabi itu puasa yang sifatnya mendadak begitu. Kan banyak dalam kisah itu, ketika pagi hari Nabi datang kepada salah satu istrinya. Nah, Nabi kemudian bertanya, apakah hari ini ada makan pagi atau ada sarapan? Nah, ketika, ya karena zaman dulu itu
Beda zaman sekarang, sarapan itu kayak udah mesti ada begitu. Zaman Nabi dulu ya makanan terbatas, makanan terbatas. Sehingga ketika Nabi datang ke salah satu istri Nabi ya, yang ditanyakan itu apakah ada sarapan pagi hari ini. Ini menandakan memang kehidupan keluarga Nabi itu ya sangat terbatas, sangat terbatas. Tidak seperti umumnya pemimpin dunia bergelimpangan dengan gelimangan harta yang berlimpah-limpah. Biasanya kan begitu kan. Pemimpin itu biasanya wah bergelimangan harta. Namun Nabi tidak. Nabi tidak. Bahkan Nabi tidak pengen. Wong Nabi itu ditawari, wong Nabi itu diberi oleh Allah kuncinya langit dan bumi. Kunci kekayaannya, kunci gedungnya, kekayaan. Oh, diberi kuncinya kok, kalau dia pengen ya tinggal ngambil. Namun Nabi tidak menghendaki itu. Nabi nggak pengen. Nabi ya bahkan keluarga Nabi itu ya serba kekurangan. Bahkan dalam cerita itu Nabi itu nggak pernah dalam 3 hari berturut-turut terus makan makanan gandum yang ditampi, gandum yang bersih itu nggak pernah. Ya kadang-kadang gandum yang nggak bersih, yang masih banyak bekatulnya begitu. Kayak zaman dulu itu kan begitu. Karena gandum kan ditumbuk sendiri. Sehingga kadang-kadang kalau nggak nggak bersih di dalam nampeninya, ya kadang kecampuran bekatulnya itu kayak beras dulu. Ingat zaman dulu kalau beras ditumbuk terus diinteri, ditampeni, kalau nggak bersih ya emang rasa ada pahit-pahitnya begitu karena rasa bekatulnya itu. Namun padahal sebenarnya itu justru vitamin B-nya banyak di situ. Kenapa orang dulu kok ya sehat-sehat. Kalau sekarang itu kan beras terlalu bersih, sehingga kadang-kadang kita beras kalau dicuci langsung udah putih. Kalau dulu ya berulang kali ya beras masih kelihatan karena ada bekatulnya tadi. Padahal dalam bekatul itu banyak mengandung vitamin B. Zaman Nabi juga begitu. Ketika datang pada salah satu istri Nabi yang ditanyakan, ada nggak sarapan? Kalau kemudian istri Nabi menjawab, waduh mohon maaf Nabi, pagi ini nggak ada sarapan ya. Maka Nabi, ya sudah, saya berpuasa. Ya, saya berpuasa. Maka para sahabat menjelaskan Nabi itu tadinya nggak niat puasa, kemudian tahu-tahu puasa. Maka dalam sebulan Nabi ya lebih dari 3 hari dalam puasa, minimal 3 hari. Lah ya tadi, dan Nabi puasanya itu nggak peduli hari, Atau Nabi sudah niatkan puasa kan ada kan? Dalam hadis yang Nabi juga pernah meniatkan puasa, niatnya puasa. Begitu datang kepada salah satu istri Nabi, kemudian karena puasa sunnah. Terus istrinya berkata, Nabi tadi ada orang sodakoh Nabi, ada orang yang memberi hadiah Nabi. Nah, terus saya sengaja menyisihkan untuk engkau, bukan menyisakan ya, menyisihkan. Kalau menyisakan ya sisa. Ini menyisihkan itu memang sengaja dari awal karena barangkali makanan ini istimewa, khusus, jarang Nabi makan, sengaja disisihkan yang pertama terus disimpan untuk Nabi. Nah, maka Nabi kemudian mengatakan, udah bawa sini, saya makan itu. Nah, dan Nabi makan, walaupun tadinya Nabi pagi harinya niat puasa, karena puasa sunnah. Nah, ini menandakan Nabi itu ya orangnya berpikir yang secara simpel, gampang-gampangan. Ya contoh tadi,
Dia datang pada istrinya, nggak ada makanan, terus bilang, oh saya puasa. Kan gampang gitu. Istrinya nggak mikir, nah, ya sudah Nabi puasa. Coba kalau Nabi, wah gimana sih, kok nggak ada makanan, piye toh iki lah, mesti istrinya disusah. Wah harus nyari dulu, akhirnya oh gimana lah, kan jadi susah. Tapi kalau berpikir ya udah saya puasa, selesai, dan istrinya juga enjoy, tenang, nggak merasa bersalah, nggak pernah bersalah. Ya terus sebaliknya tadi, walaupun Nabi sebenarnya niat ingin puasa, nah istrinya itu sudah memerlukan, menyisihkan makanan, Nabi tidak ego, ingin membahagiakan istri, ya sudah bahas ini makanannya. Coba kalau kemudian, oh saya puasa, mesti istri kecewa. Istri kecewa, wah mana sih sudah disisa atau disisihkan malah puasa. Nah, akhirnya istri kecewa. Dan Nabi tidak ingin mengecewakan seperti itu. Nah, inilah pribadi Rasulullah yang pantas kita teladani. Walaupun memang tidak mudah untuk seperti itu. Melepaskan egonya, mementingkan kepentingannya. Nah, kalau tadi kan kepentingannya Nabi kan pagi ya sarapan kepentingannya, namun karena memikirkan istrinya, wah nanti kalau dia ngomong sarapan terus nggak ada, istrinya jadi susah. Atau ya tadi egonya Nabi pengen puasa, tapi memikirkan, wah istrinya kalau dia makanannya nggak dimakan, wah nanti kecewa nanti. Lah itulah pribadi Rasulullah yang memang pantas menjadi catatan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka pantas di dalam diri Rasul teladan atau contoh yang terbaik. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.